Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Senang sekali ya kita dapat bertemu kembali pada kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi ini. Bagaimana adik-adik semua sudah siap? Adik-adik silakan duduk yang manis, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitab dan juga siapkan persembahan. Baik adik-adik semua, kita akan membuka ibadah ini dengan memuji nama Tuhan. Aku suka membagi. Adik-adik disilakan untuk berdiri. Yuk berdiri yuk. Duduk kembali. Adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik juga suka membagi? Bagus. Adik-adik, pada minggu yang lalu, masih ingat tidak? Pesan firman Tuhan tentang apa? Yakni tentang persembahanku. Nah, adik-adik bisa mempersembahkan apa saja yang adik-adik punya, ya. Nah, sekarang kita juga akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita juga akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, sudah menyertai kehidupan adik-adik dan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh kembali datang menghadap kehadirat-Mu di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapak bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, jika sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan apa yang Engkau pesankan melalui pengajaran dari kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Kakak ulangi ya. Dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Adik-adik, simak Alkitabnya di rumah ya, kakak bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas Indria. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat. Ya, tadi kita sudah membaca Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bertemakan tentang persembahan yang benar.
Jadi pembacaan tadi, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita tentang memberikan persembahan yang benar. Jadi ketika kita memberikan persembahan, harus dengan sepenuh hati, dengan sukarela. Dan juga yang lebih penting adalah ketika kita memberikan persembahan, itu kita harus lanjutkan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan kita peduli, peka terhadap sesama kita, di sekitar kita, terlebih kepada orang-orang lemah. Adik-adik tahu nggak orang-orang lemah itu seperti apa? Ya, kakak kasih contoh ya. Adik-adik, orang lemah itu contohnya orang yang sudah lanjut umur atau usia. Ya, biasa kita sebut kakek, nenek, opa, oma, eyang, opung. Ya, itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Biasanya orang-orang lanjut usia itu sudah susah berjalan. Bungkuk-bungkuk jalannya, pakai tongkat. Terus juga biasanya sudah susah melihat, rabun matanya ya, karena sudah tua. Lalu sudah susah mendengar juga. Jadi kalau mau berbicara harus dekat-dekat. Tidak bisa jauh-jauh ya adik-adik ya. Nah, lalu contoh lain, orang cacat adik-adik. Orang cacat itu contohnya lumpuh. Adik-adik tahu gak lumpuh itu seperti apa? Lumpuh itu tidak bisa berjalan adik-adik. Dia harus duduk di kursi roda, menggunakan tangannya untuk menggerakkan. Kasihan adik-adik ya. Kita bersyukur nih dikasih Tuhan kaki yang sehat, yang kuat. Kita kalau berjalan menggunakan kaki kita. Tapi kalau orang lumpuh harus menggunakan kursi roda. Lalu contoh lain, orang sakit adik-adik. Orang sakit itu berbaring di rumah sakit, harus minum obat dari dokter. Terus ada juga yang dirawat di rumah karena panas, atau pusing, batuk, pilek. Ya, itu juga termasuk orang lemah. Lalu contoh lain apa lagi? Orang miskin, pengemis, tidak punya tempat tinggal adik-adik ya. Gelandangan, mereka harus kepanasan, harus kehujanan, karena tidak ada tempat tinggal. Nah, itu adalah contoh-contoh orang lemah. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka adik-adik? Apakah kita harus diam saja? Harus cuek? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kita harus peduli kepada mereka. Seperti Rasul Paulus tadi mengingatkan, kita harus melanjutkan persembahan kita dengan peduli kepada mereka. Ya, contohnya kita mendoakan mereka. Kita berdoa kepada Tuhan agar mereka selalu kuat menjalani hidup, selalu bisa sehat lagi, lalu bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya kita praktekkan, yaitu dengan membantu mereka. Ya, misalnya di rumah kita ada kakek yang ingin duduk di kursi. Adik-adik bantu kakek kita ya, bantu berjalan sampai ke kursi. Karena sudah susah berjalan kan ya, pakai tongkat, kita bantu kakek kita sampai ke kursi. Atau misalkan oma kita ingin mengambil sendok, adik-adik ambilkan sendoknya untuk oma kita. Ya, lalu untuk yang cacat, kita bisa bantu apa yang cacat? Ya, kalau misalkan mereka ingin menyeberang jalan, adik-adik bantu seberangkan sampai ke tepi. Kalau misalkan adik-adik bawa bekal dari rumah atau ada makanan lebih, kita juga bisa berbagi kepada mereka. Ya, lalu yang sakit, kita bisa mendoakan mereka adik-adik agar Tuhan menyembuhkan sakit mereka dan mereka bisa sehat kembali, beraktivitas kembali. Nah, lalu yang miskin kita bisa bantu apa? Ya, kalau misalkan mamahnya memasak lebih nasinya atau lauknya, kita bisa berbagi kepada mereka. Pasti mereka bisa makan lagi dan bisa kuat lagi.
Biasanya kalau kita udah makan pasti kita kuat adik-adik ya. Iya, apalagi ketika kita memberi, pasti mereka senang adik-adik ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, pada kakak, pada adik-adik, bahwa memberikan persembahan bukan hanya saat ibadah saja atau saat di gedung gereja, tetapi dapat melakukannya juga di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan persembahan itu dengan peduli, peka kepada orang-orang yang lemah. Kiranya adik-adik juga dapat melakukannya ya. Gak apa-apa dibantu sama mama papahnya di rumah, supaya adik-adik mengerti firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana? Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Tentang apa coba? Ya, benar, yakni tentang persembahan yang benar. Nih, adik-adik boleh adik-adik melakukan apa saja yang sekiranya bisa adik lakukan untuk membantu saudara-saudara, membantu teman-teman yang sedang dalam kesulitan ya. Nah, sekarang adik-adik tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini nanti akan diserahkan kepada gereja oleh mama papamu. Untuk memuji nama Tuhan dalam persembahan ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita akan membawakan persembahan ini di dalam doa. Kita akan menyerahkannya melalui doa. Mari kita berdoa untuk doa persembahan sekaligus untuk menutup kebaktian di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kau berkati mama, papa, dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan sebelumnya juga kami hendak mengakhiri kebaktian pada minggu pagi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mempertemukan kami kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini ya. Adik-adik disilakan untuk menyanyikan pujian Jika Padaku Ditanyakan ya, sebagai lagu tematis kita pada pagi hari ini. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar
sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat melalui pujian dari Kidung Jemaat. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebaktian pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di kebaktian sekolah minggu depan. Dadah.